Nabi itu mewajibkan kaum muslimin untuk bersatu. Jangan bikin jamaah-jamaah. Mereka bikin jamaah-jamaah tidak bersatu, saling menghujat, menyesatkan satu sama lain. Jadi semua ajaran Nabi itu dibalik sama mereka, tapi ngakunya Islam gitu. Jadi dibajak Islam tuh. Semua ajarannya dibalikin semuanya, udah gitu diaku itu adalah Islam. Sehingga tidak dibenarkan kalau kemudian menyebutkan bahwasanya aliran salaf itu menganggap sesat yang lain. Justru di dalam beragama kita harus bermanhaj salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas video guru gembul yang membahas perdebatan UWAH dengan Ustadz Mufli Safitra. Yang mana dalam video tersebut ia menjelaskan Salafi itu suka menyesatkan dan mengkafirkan UWAH. Nah, kaum muslimin, apakah benar Salafi itu suka menyesatkan sesama muslim? Kita simak tanggapan Ustadz Muhammadiyah yang satu ini. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan terkait dengan salaf. Sebenarnya hal yang serupa sudah sering ditanyakan. Kita harus bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan manhaj salaf itu ketika kita merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka dia itu adalah manhaj salaf. Dimanapun dia, di organisasi apapun, di lingkup manapun. Sehingga kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwasanya manhaj salaf menganggap yang lain sesat, sesungguhnya kita semua ketika belajar agama yang benar itu adalah manhaj salaf. Karena kita tidak bisa mendapatkan agama kita dengan utuh kecuali melalui para salafus soleh. Betul kata beliau kaum muslimin, jadi Salafi itu bukan kelompok ataupun ormas, tapi orang yang dalam beragama itu mengikuti para generasi salaf. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Melalui para salafus soleh. Sehingga justru ketika kita ingin mendapatkan kebenaran, maka metode yang kita tempuh itu adalah melalui para salafus soleh. Itulah yang disebut manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu bukan organisasi, bukan aliran, bukan kelompok, tetapi dia adalah metode di dalam beragama, merujuk kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus soleh. Maka itulah yang disebut sebagai manhaj salaf. Ketika kita cara beragamanya seperti itu, maka dari manapun organisasinya, dari manapun negerinya, dari manapun kelompoknya, maka itu adalah manhaj salaf. Sehingga tidak dibenarkan kalau kemudian menyebutkan bahwasanya aliran salaf itu menganggap sesat yang lain. Justru di dalam beragama kita harus bermanhaj salaf. Maka Bapak Ibu, ulama madhab yang 4 itu semuanya salaf. Kemudian para sahabat itu semuanya salaf. Nah, kita ini mengikuti mereka di dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, kalangan muhajirin, kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang Allah ridhoi adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam, kalangan muhajirin, kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, maka inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Betul kata beliau kaum muslimin.
Jadi Allah sendiri yang menyuruh kita agar dalam beragama ini mengikuti pemahaman generasi salaf karena mereka yang paling dekat dengan Nabi dan mereka dapat ridho dari Allah. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskan kepada kita bahwa yang Allah ridhoi adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Yang pertama adalah minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, kemudian wal ansor, orang-orang ansor, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Pertama, untuk menjadi as-sabiqunal awwalun jelas tidak mungkin. Kita bukan as-sabiqunal awwalun. Untuk menjadi muhajirin jelas tidak mungkin karena kita bukan muhajirin. Muhajirin ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam ayat ini. Yang kedua, menjadi ansor jelas tidak mungkin. Maka yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maka ketika kita mengikuti Nabi, para sahabat muhajirin, sahabat ansor dengan cara yang baik, maka itulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka jalan yang kita tempuh, metode yang kita tempuh di dalam agama adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sendiri sudah menjelaskan kepada kita terkait beragama bahwa khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka. Maka ketika kita beragama kemudian merujuk kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh, termasuk di dalamnya adalah ulama mazhab yang 4, mereka semua manhajnya adalah manhaj salaf. Artinya bahwa mereka mengikuti orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, mengikuti sahabat Rasulullah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak benar kalau kemudian menyebutkan menyesatkan yang lain, bukan. Tetapi justru di sini di dalam manhaj salaf itu mengajak kita untuk napak tilas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para muhajirin, para ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Selama metodenya adalah mengikuti mereka, insya Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan Ustadz Mujiman. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa tidak benar salafi itu menyesatkan sesama muslim. Dan Ustadz Mujiman tadi juga menjelaskan bahwa manhaj salaf itu bukan sebuah ormas atau jamaah seperti yang dikatakan guru gembul. Jadi ormas apapun dia, jika dia dalam beragama dan berakidah mengikuti sahabat dan ulama salaf, maka dia salafi. Kenapa kita harus mengikuti generasi salaf? Ya agar kita tidak beragama seenaknya sendiri. Contohnya Wah menyebut Asy'ara itu surah musik dan Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Ini kan akibat jika kita menafsirkan Al-Quran tidak mengikuti pemahaman generasi salaf. Dan kita saat mengkritik Wah itu jangan kalian sebut menyesatkan, justru kita itu ingin meluruskan sesuatu yang salah. Dan guru gembul ini juga menyinggung negara Arab Saudi dengan ungkapan seperti ini. Semua ajarannya dibalikin semuanya, udah gitu diakui itu adalah Islam. Makanya sekarang tidak berkembang, teknologi tidak jadi apa-apa, tapi ketergantungan sama orang-orang yang disebut kafir tadi. Ekonomi juga tidak berkembang kecuali membuat kerusakan di muka bumi gitu ya, dengan minyak bumi dan gas alam dan sebagainya. Dan mereka bangga dengan itu, mereka jadi kaya raya, tajir melintir justru dengan cara jualan bahan-bahan yang merusak lingkungan. Nah kaum muslimin, guru gembul bilang seperti itu, apa dia kalau naik motor itu gak pakai bensin? Jadi guru gembul ini tidak ngaca. Lebih bagus Arab Saudi bisa mengelola sumber daya alamnya. Lah ini Indonesia lebih parah, minyak bumi ada, emas segunung ada, tapi rakyatnya masih banyak yang susah, karena banyak pejabat yang korupsi. Coba kalau hukum Islam ditegakkan, saya yakin yang korupsi berkurang. Dan dari sekian negara di dunia yang paling mengamalkan Islam itu ya Arab Saudi. Makanya negerinya diberkahi dan berkecukupan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.